Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisanti Amelia dengan NIM 210600190 dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Baiklah, di sini saya akan membahas materi dari bab 7 yaitu konsep dasar probabilitas. Di bab 7 ini kita akan membahas tentang pengertian probabilitas dan manfaat probabilitas, pendekatan terhadap probabilitas, hukum dasar dari probabilitas, selanjutnya yaitu teorema Bayes, dan yang terakhir yaitu menggunakan Microsoft Excel untuk probabilitas ini. Next, yang pertama kita akan membahas konsep dasar probabilitas ini, yaitu probabilitas ini sendiri yaitu peluang suatu kejadian. Manfaatnya yaitu mengetahui probabilitas adalah membantu mengambil keputusan yang tepat karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Contohnya seperti pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham, peluang produk yang dihancurkan perusahaan, atau sukses atau tidaknya perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu probabilitas, yaitu suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event yang akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Percobaan dari probabilitas ini sendiri yaitu pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Hasil dari probabilitas sendiri yaitu suatu hasil dari sebuah percobaan. Selanjutnya yaitu peristiwa atau event dari probabilitas. Kumpulan dari suatu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Contohnya yaitu percobaan atau kegiatannya, perbandingan antara timnas senior Indonesia melawan ASEAN All-Star di Stasiun Utama Gelora Bung Karno 11 Mei 2014. Hasilnya yaitu timnas menang, timnas kalah, seri, timnas tidak kalah atau tidak menang. Peristiwanya yaitu peristiwa timnas menang. Next, selanjutnya kita akan membahas pendekatan terhadap probabilitas sendiri. Pendekatan pada probabilitas yaitu pendekatan klasik, pendekatan relatif, dan yang terakhir pendekatan subjektif. Pendekatan klasik, yaitu setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Rumusnya yaitu probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil per jumlah total kemungkinan hasil. Pendekatan klasik, yaitu percobaan kegiatan melempar uang, hasilnya muncul gambar atau muncul angka, hasilnya 2, dan probabilitasnya ada 1/2. Next, kegiatan perdagangan saham, hasilnya penjualan saham dan pembelian saham, hasilnya sama dengan yang di atas. Selanjutnya bisa kita lihat pada tabel ini. Di sini ada 4 contoh dari pendekatan klasik. Next, yaitu pendekatan relatif, yaitu probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari berapa banyak suatu kejadian.
yang terjadi. Rumusnya itu probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi per jumlah total percobaan. Contohnya, dalam 12 bulan, 9 bulan terjadi inflasi dan 3 bulan deflasi. Maka probabilitas inflasi sama dengan 9/12 sama dengan 0,75 dan probabilitasnya deflasi yaitu 3/12 atau sama dengan 0,25. Selanjutnya yaitu kita akan membahas pendekatan subjektif, yaitu probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum dasar probabilitas. Konsep dasar hukum probabilitas yaitu yang pertama hukum penjumlahan. Peristiwa atau kejadian bersamaan. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman. Di sini juga terdapat rumus dari hukum penjumlahan. Selanjutnya yaitu peristiwa saling lepas. Di sini juga ada gambar dan rumusnya. Selanjutnya yaitu hukum perkalian. Di sini bisa kita lihat ya, rumus dari perkalian. Dan yang selanjutnya itu kejadian persyaratan. P dalam kurung B per A. Selanjutnya yaitu peristiwa perlengkapan atau complementary event. Di sini bisa kita lihat rumus-rumus konsep dasar hukum probabilitas. Selanjutnya di sini kita bisa lihat contoh dari diagram pohon dari probabilitas. Diagram pohon yaitu suatu diagram berbentuk pohon yang membantu mempermudah pengetahuan probabilitas suatu peristiwa. Next, selanjutnya kita akan membahas teorema Bayes, yaitu merupakan probabilitas bersyarat suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain. Di sini sudah terdapat rumusnya ya, bisa kita lihat. Selanjutnya yaitu beberapa prinsip menghitung. Yang pertama yaitu faktor atau beberapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur suatu dalam kelompok. Selanjutnya yaitu permutasi, sejumlah kemungkinan susunan jika terdapat satu kelompok objek. Selanjutnya itu kombinasi, yaitu berapa cara suatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutannya. Sekian yang bisa saya jelaskan dari bab 7 ini. Apabila ada salah atau kekurangan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.